لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang penuh dengan berkah. Nabi yang selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita buka pintu rizki yang barokah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada pepatah Arab yang terkenal, al-barakah fi bukuriha. Keberkahan itu ada di pagi hari. Pepatah Jawa mengatakan, rezekine ilang dipatok ayam. Menurut saya maknanya ya sebetulnya mirip, bahwa kalau mau dapat rezeki dan berkah harus bangun pagi. Senada dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu waktu pulang sholat subuh dari masjid, putri tercintanya yang bernama Fatimah masih terlelap tidur. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangunkan putrinya itu seraya bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari." Jadi kalau mau dapat rezeki, maka kita harus bangun pagi, subuhnya jangan kesiangan, karena rezeki itu antara adzan subuh sampai dengan terbit matahari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah apa itu rizki? Karena ada orang yang gak pernah bangun pagi, uangnya banyak, hartanya melimpah. Kita jawab oleh pendapat ulama, apa itu rizki? Rizki adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'umun, hatta az-zawjah rizqun, al-aulad wal banat rizqun, was-sihha was-sam'u wal 'aqlu aidan rizqun. Rizki itu adalah segala yang bisa kita manfaatkan dan Allah bolehkan. Jadi dua ya. Satu bermanfaat, yang kedua Allah bolehkan. Pakaian rizki, makanan rizki, istri rizki, anak-anak rizki, kesehatan rizki, pendengaran rizki, pikiran yang sehat juga adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang mengatakan rizki terbaik itu kesehatan, rizki terendah itu adalah harta benda. Itu ekstrim. Ada yang mengatakan rizki itu bukan hanya harta, tapi selain daripada harta pun rizki.
Iya juga, orang banyak uangnya kalau tidak sehat apa guna? Sebaliknya juga, orang sehat nggak ada uang ya sakit juga. Jadi dua-duanya, kesemuanya itu adalah rezeki. Segala yang bisa kita manfaatkan dan dibolehkan oleh Allah. Bagaimana dengan uang hasil korupsi? Ya bukan rezeki. Itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rezeki itu harus berkah. Jadi jangan hanya mencari rezeki tapi tidak berkah. Apa itu berkah? Menurut etimologi, berkah adalah an-nama waziyadah was-sa'adah. Tambah, tumbuh, membahagiakan. Jadi kalau yang kita miliki tambah, tumbuh, membahagiakan, itulah berkah. Menurut bahasa. Punya uang bahagia, punya istri bahagia. Jangan punya istri tidak bahagia, ya itu tidak berkah. Menurut istilah ulama, apa itu berkah? Berkah adalah luzumul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu. Jadi rezeki itu bisa dikatakan berkah kalau membuat kita semakin baik, membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya uang pengennya umroh terus misalnya, punya uang pengennya masukin kotak amal terus, pengennya transfer ke masjid terus, punya uang gak boleh lihat orang miskin, pengennya ngasih terus. Nah itu adalah diantara ciri rizki yang berkah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara agar kita mencapai rizki yang barokah itu? Ternyata para ulama menyebutkan minimal ada 14 langkah atau cara agar rizki berkah. 14 pintu rizki berkah. Jadi selama ini mungkin kita baru mengetuk satu, baru mengetuk dua. Nah ini coba kita ketuk yang 14 itu. Apa saja itu? Yang pertama, sholat wajib tepat waktu. Jangan dikira sholat wajib itu hanya menjalankan kewajiban. Itu adalah pintu rizki yang berkah. Bisa jadi rizkinya bukan berbentuk uang, tapi kesehatan. Bukan uang, tapi istrinya yang nurut. Bukan uang, tapi anaknya yang soleh, solehah. Bukan uang, tapi tetangganya baik, orang tuanya sehat, dan seterusnya. Yang kedua, zikir, istighfar, dan taubat. Ternyata itu pintu rezeki juga. Perbanyaklah zikir, perbanyak istighfar, taubat. Yang ketiga, doa kedua orang tua. Kemarin ada hari ibu. Nah, boleh dah kita bilang Happy Mother Day. Tapi yang lebih penting adalah minta doanya dan kita doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalau masih hidup transfer. Jangan hanya Happy Mother Day, tidak transfer. Itu ya, minta doa dan kita doakan. Yang keempat, bangun pagi. Sebagaimana tadi, yang bangun lebih pagi rezekinya lebih banyak. Yang kelima, takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang keenam, sedekah. Sedekah itu luas, bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Yang ketujuh, silaturahim. Silaturahim menyambung tali persaudaraan. Yang kedelapan, hijrah di jalan Allah. Memperbaiki diri, tidak harus pindah tempat, itu adalah hijrah. Yang kesembilan, haji dan umroh. Maka tidak aneh kalau orang pulang umroh, pulang haji, bukannya habis hartanya malah bertambah. Yang ke-10, tawakal kepada Allah. Setelah berusaha maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah.
Yang ke-11 beribadah kepada Allah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Yang ke-12 berkasih sayang kepada yang lemah dan miskin. Kalau lihat orang miskin, orang lemah, sayang, syukur-syukur bisa ngasih, jangan menghardik. Yang ke-13 berdagang. Maka pantas Nabi SAW dalam sabdanya 90% rezeki itu dari berdagang. 9/10 atau 90% rezeki dari berdagang. Cuma dagang itu jangan dimaknai buka warung. Nanti semuanya buka warung, siapa yang mau beli? Karena pada hakikatnya dagang. Politisi juga dagang. Dagang kebijakan. Guru dagang. Ya. Dagang pendidikan. Pada hakikatnya dagang, ya. Jasa, gitu ya. Yang ke-14 atau terakhir menikah. Barang siapa yang miskin lalu menikah, Allah kayakan, itu janji Allah. Kalau istrinya satu, insya Allah Allah kayakan. Lebih dari satu, insya Allah Allah cukupkan. Kalau berani. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak berani cukup satu, tapi insya Allah Allah akan bukakan pintu rizki yang berkah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi ternyata ada 14 pintu rizki. Jangan-jangan kita baru buka pintunya 2, dagang doang sama kerja. Belum pintu yang lain belum kebuka. Maka mereka yang sudah membuka pintu yang rasional, berdagang, bekerja, belum membukanya dengan pintu-pintu ilahi, maka bukalah pintu-pintu ilahi itu. Kebalikannya, mereka yang sudah membuka pintu ilahi tetapi belum maksimal dalam pintu yang rasional, bukalah dari pintu yang rasional itu. Insya Allah kalau ke-14 ini semakin banyak kita lakukan, semakin kita buka pintu rezeki itu, maka insya Allah kita akan melimpah rizki, dan rizki itu berkah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidulatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.